Ya oke guys, selamat sore. Hari ini hari Sabtu ya, sekitar jam setengah 5 sore guys. Oke, pada kesempatan hari ini ya, kita akan membahas sebuah topik umum begitu, dan ini juga sering ditanyakan oleh penonton saya ya. Maka dari itu saya akan bikin videonya. Apa itu? Jadi beberapa dari penonton saya itu, Mas, ini harga saya nyangkut di PTBA harga segini, kemudian saya nyangkut di ITMG, saya baru masuk di harga segini begitu, apakah masih worth it atau enggak, layak default atau enggak begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu ya, maka di kesempatan hari ini itu kita akan membahas topik umum ya, yaitu berapa sih sebetulnya nilai intrinsik atau valuasi dari saham ya, saham suatu emiten seperti itu. Nah, berdasarkan nilai intrinsiknya nanti itu ya, kita akan mempertimbangkan apakah kita entry di harga segini itu layak atau enggak gitu, atau udah kemahalan gitu, atau udah di harga wajarnya begitu. Nah, biasanya saya menggunakan patokan dividen yield guys ya, untuk menentukan berapa sih sebetulnya harga suatu emiten ini ya, harga layaknya ya, harga selayaknya atau harga wajarnya begitu. Oke, langsung aja ya. Kita coba cari dulu emitennya apa ya, misalnya ITMG ya, kita random aja ya, karena ini baru keluar kemarin kan untuk kebijakan dividen interimnya ya, sekalian sebagai contoh aja ya guys ya, sebagai contoh nanti kalian bisa apa namanya, tiru metode ini di emiten lainnya juga bisa seperti itu. Oke, caranya bagaimana? Nah, untuk ITMG ini guys ya, untuk ITMG ini itu membagikan DPR ya 68 persenan begitu, sehingga dividen interimnya itu adalah 4128 begitu kan. Nah, berapa sih harga wajarnya ketika suatu emiten ini ya itu memberikan dividen sebesar 4128, 4128 kayak gitu. Oke, langsung aja kita hitung-hitungan guys. Sekarang harganya ya nggak kemana-mana sih ya, dari 2 hari kemarin 43.600 guys. Oke, dia kan pernah dia bagiin kemarin itu 4128 guys, dibagi dengan 43.600, ini harganya sekarang. Oke, 9,4% ya guys, 9,4%. Nah, ini masih bagus. Nah, batas wajarnya itu dividen yield berapa? Kalau saya idealnya ya, batas pengukuran dividen yieldnya itu 5%an guys ya, paling banget minim itu adalah 4% ya, tapi saya jarang sih, nggak pernah malah untuk menginvestasikan uang saya di dividen yieldnya ya, di potensi dividen yield yang 4%an, paling enggak ya 5%, 6% ke atas, lebih bagus lagi 10% ke atas itu ya, itu saya baru masuk di situ gitu ya. Nah, 9,4% ini masih wajar ya. Nah, sekarang harganya berapa kalau dividen yieldnya itu 5 sampai 6% guys. Oke, caranya begini. Dia ya di interim ini itu kan bagiin 4128 guys. Dibagi dengan, kan kita mau hitung 0, kita mau hitung 5% dividennya dan 6% guys. Oke, caranya berarti dibagi dengan yang pertama 0,06. Nah, ini. Nah, ini dia. Kenapa 0,06 bukan 6% begitu? Karena per 100 guys, 6 per 100 gitu. Jadi 0,06 begitu ya. Jadi dividen dibagi dengan batas dividen yieldnya yang kita mau berapa. Kalau 6%, kalau saya sih memang biasanya pakai 6% atau 5%. Alasannya apa? Ya lebih dari reksadana begitu. Ya. Lebih dari reksadana ya, yang returnnya itu setahun itu maksimal 4% cuannya kayak gitu. Ya nggak semua sih, ada beberapa pun juga yang 5% ya, maksimal 6%, dan itu pun juga terbatas gitu. Makanya saya pakai acuan untuk minimnya ya, dividen yield paling minim yaitu 5% atau 6%. Kalau di bawah dari itu saya biasanya nggak masuk begitu. Nah, dan harga wajarnya berapa? Harga wajarnya segini.
68.800 ya. Ketika ITMG ini sudah mencapai 68.800, berarti kan dividen yieldnya itu adalah 6% ya. Itu interim aja guys ya, interim aja. Berarti itu udah nggak worth it bagi saya untuk masuk, dan memang susah ya, sulit untuk ke 70.000. Kenapa ya? Dividen ini udah kecil, udah 6% begitu loh ya. Investor juga mikir-mikir, daripada nabung di ITMG mendingan di reksadana ya, cari yang 6% returnnya yang paling gede di reksadana. Kenapa di reksadana? Ya karena nggak fluktuatif guys, nggak seperti saham ya, seperti itu loh, lebih cenderung stabil gitu. Itu sih guys ya. Jadi untuk harga wajar dari ITMG ini itu ya, itu adalah 68.800 untuk hanya dari dividen interimnya aja, kayak gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin ke harga segini begitu? Oke, gini guys, nggak selalu ya, bukan berarti ketika kita menghitung harga wajarnya sekian 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 gitu, nggak selalu harga sahamnya itu berada di harga wajarnya ini begitu ya. Nggak selalu besok, mungkin 2 bulan 3 bulan ke sini kak ke 68.800, nggak selalu guys ya. Kenapa? Ya karena di market pun juga perilakunya kita nggak ada yang bisa nebak. Ada yang menghargai emiten ini, ada yang belum sadar juga emiten ini masih under value ya. Kenapa nggak sadar? Ya dia cuma lihat, waduh 43.600 satu lembar, satu lotnya aja udah 4 juta, itu mahal gitu, padahal ini valuasinya masih under value gitu loh. Nah itu sih guys ya. Jadi nggak semua orang sadar bahwa ini masih under value ya, yang mengakibatkan ya belum tentu harganya segini. Tapi guys, ada jaminan ketika kita sudah menghitung harga atau nilai intrinsik dari suatu sahamnya ini, pasti kecenderungan pergerakannya si saham ini itu mengarah ke sana guys ya. Ada kecenderungan. Ini kan masih 68.000 ya, dan sekarang harganya masih 43.600 ya. Artinya masih ada room grow-nya, room grow ke atas, ke arah 68.000-an. Seperti itu guys ya. Artinya meskipun 2 bulan 3 bulan belum sampai ke harga 68.800 ini ya, tapi pergerakannya itu mengarah ke sana. Mungkin bisa jadi 50.000 kayak gitu. Kalau 50.000 dividen yieldnya berapa guys? Coba kita hitung. Dividen interimnya 4128 dibagi dengan 50.000. Nah ini masih 8,2% ya. Bahkan ada juga investor-investor yang menanamkan modalnya itu di saham-saham yang dividen yieldnya itu kecil-kecil banget guys ya, kecil-kecil banget, kayak 4%, 2% juga ada loh guys ya. Itu sih guys. Oke, jadi 50.000 ini tidak menutup kemungkinan bahwa harganya bergerak ke sana terus, bahkan ke 60.000. Kenapa? Karena dividennya masih gede guys, seperti itu ya. Dan batas maksimal untuk saya ya, itu sekali lagi 5% dan 6%. Kalau 5% berapa? 4128 dibagi dengan 0,05 ya, karena persen kan per 100 begitu ya. 80.000 tembus ya. Artinya ini ada setengahnya nih harga ya. Setengah dari 80.000 ini kayak gitu. Makanya kemarin ada yang tanya ke saya masuk di harga 42.000 sekian, saya masuk entry di harga 45.000 kayak gitu, bang masih worth it nggak, layak untuk di hold nggak? Ya menurut saya hold aja. Kenapa? Karena room grow-nya ke atas itu masih ada ya, walaupun sekarang belum diapresiasi oleh market. Ya itulah teknik yang digunakan Lock and Hong, dimana ketika emiten ini belum diapresiasi oleh masyarakat, Lock and Hong itu masuk ya. Karena ada saatnya ya suatu emiten itu akan dihargai ya, akan dihargai, dan orang-orang itu sadar baru mereka masuk. Tapi Lock and Hong udah masuk duluan itu loh ya. Beli saham Mercy harga bajai ya, saham-saham yang under value begitu loh ya. Ini
untuk dividen interimnya aja masih worth it guys ya, di harga 82.560 ini 5% ya, 5% guys. Menurut saya ya maksudnya udah mentok banget lah, kalaupun ke atas juga bisa, cuman agak berat gitu ya. Tapi kalau kita tinjau dari harga yang sekarang ini masih gede banget, margin of safety-nya itu dari 43.600 ke 82.560 kayak gitu guys. Jadi saya pun juga poin yang kedua ya guys, jadi dividen itu sebetulnya penting guys ya. Banyak emiten-emiten itu yang mempercantik laporan keuangannya ya, tapi dividennya jong. Itu hati-hati guys, ketika suatu emiten mendapatkan laba dari penjualannya atau jasanya begitu, kita dapat apa selain dividen? Kalau nggak ada, ngapain kita invest di situ ya? Toh juga kan kita udah nanamin modal kok, ketika si emiten ini dapat untung, kita nggak dapat apa-apa. Harusnya dapat dong. Kayak gitu loh guys. Jadi sekali lagi silakan kalian cari untuk emiten yang memang rutin bagi dividen, dan dividennya masih gede-gede. Kayak gitu guys ya. Nah ini guys ya, cara menentukan harga wajar suatu saham ya, dari cara saya. Sebetulnya banyak guys ya. Sebetulnya banyak menentukan harga wajar suatu saham itu, bisa dari pairnya, bisa dari apanya lagi, PBV ya, PBV gitu ya, banyak lah pokoknya. Saya pun juga tidak menganggap bahwa cara mereka pun juga salah, tidak, semua cara dibenarkan ya, cuman memang ada apa namanya, kepercayaan sendiri ya, ada kepercayaan sendiri. Mungkin mereka percaya bahwa PBV itu lebih penting, PER itu lebih penting kayak gitu. Cuman kalau PER saya nggak sukanya, kenapa nggak ditinjau dari PER aja, murah mahalnya suatu saham begitu. Kenapa? Karena PER itu biasanya ditinjau dari IPS-nya guys, sedangkan IPS itu dari labanya ya. Nah banyak sekarang laba yang gede-gede tapi nggak ada dividen, bisa jadi itu laporan keuangannya dipalsukan kayak gitu. Ini bukan berarti saya mencurigai, tapi kita patut waspada sebagai investor seperti itu ya. Itu sih guys. Nah kalau sampai final berapa ya di tahun depan begitu, oke kita hitung aja. Kemarin kan untuk video di dividen ITMG yang sudah saya tampilkan ya guys ya, yang sudah saya buat begitu, dia awalnya untuk interim dia bagian 4128 ya, kemudian ditambah dengan 4.300 guys, ini adalah dividen finalnya kayak gitu ya, dividen finalnya. Oke, nah totalnya adalah 8.428 guys ya, 8.428. Sekarang dibagi dengan misalnya untuk mentok-mentoknya aja guys ya, mentok-mentoknya aja ya, itu sampai 6%an, dibagi berarti 0,06. Nah 100-an ya, 100-an ya. Tapi sekali lagi bukan berarti nanti di tahun depan ya, ya puji Tuhan sih kalau sampai di sini ya, sampai di 140.000 harganya ya, bisa jadi ini harga paling mahal di IDX begitu ya. Ya tapi bukan berarti juga itu sampai ke situ gitu ya. Setidaknya masih ada room grow-nya ke atas yang cukup lebar, dari 43.600 sampai 140.000 ya. Itu sih, ini hitungan optimisnya sih guys ya, kalau dia bisa mencapai dividend yield 6% ya. Coba kalau kita konservatif aja guys, 4128 tadi ya, tambah 4.300, ini dibagi dengan ya misalnya sama aja ya guys ya, sama kayak dividen yield di interim, yaitu sekitar 9%an guys, 0,98an ya, 0,98%. Oke, maka dapatnya, oh sorry, tadi berarti 0,0 ya, 8.425 dibagi dengan 0,098 ya, 85.000 hitungan konservatifnya ya. Kalau optimisnya ya bisa tembus 100.000 kalau memang market mau menghargai ini ya, mengapresiasi si ITMG ini ya.
Tapi kalau konservatifnya ya 85 ribuan ya. Ini dividen yieldnya aja masih 9,8% guys ya. Kalau kita masukin dari sebelum interim ya, kita dapat interim dan juga final begitu, kita dapat semua begitu, dividen yieldnya kalau harganya 85.969 begitu, itu dividen yieldnya adalah 9%. Dia harganya 85.000 ya, dan tidak menutup kemungkinan memang harganya ke sini guys ya, bahkan bisa hit ini harga kayak gitu. Itu sih guys ya, untuk ilmu yang dapat saya bagikan. Silahkan kalian pertimbangkan sendiri ya. Sekali lagi, analisa saya itu hanya untuk membantu bagi teman-teman yang mungkin bingung menentukan harga suatu emiten begitu ya. Saya biasanya pakai patokan dividen. Makanya untuk emiten-emiten yang tidak membagikan dividen itu juga saya sulit untuk menghitung valuasinya berapa. Bisa jadi laporan keuangannya ya dibuat-buat, tipu-tipu begitu. Hati-hati guys. Ya, itu sih guys. Ya. Mungkin untuk video pembahasan kita di sore hari ini membahas berapa sih harga wajar suatu saham begitu, cukup sampai di sini aja. Jika video ini membantu, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di lain video. See you semua, bye.